Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di podcast Harmoni bersama saya Ayu Ardita. Teman-teman, kita sering mendengar penyakit tuberkulosis atau TBC, dan TBC sendiri diperingati setiap tanggal 24 Maret di seluruh dunia. Dan pada tahun ini tema global TBC yaitu Yes We Can End TB, dan tema nasional yaitu GIAT atau Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis. Nah, kita ingin tahu lebih dalam nih, sebenarnya TBC itu apa, dan apakah jika seseorang terserang penyakit ini bisa disembuhkan, dan bagaimana cara pencegahannya. Dan sudah bersama kita narasumber hari ini Bapak Hendik dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Pak Hendik, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kedua kita ya Pak ya. Oke, Pak, ini kita ingin tahu Pak informasi tentang TBC. Sebenarnya TBC itu apa sih Pak? Monggo. Sebelum kita menjelaskan TBC mungkin kita awali ya dengan kegiatan hari ini dalam rangka kita memperingati Hari TB, HTBS, Hari TB sedunia, yang biasanya kita peringati tanggal 24 Maret. Nah, seperti tadi kita mengacu pada tema ya, tema kita tahun ini tidak ada tema global dan tema nasional tadi. Yang global temanya Yes We Can End TB ya, artinya kita semua siap untuk mengakhiri tuberkulosis, untuk eliminasi pada tahun 2030 dan bebas tuberkulosis tahun 2050. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan dari global kita ada juga tema nasional ya, seperti ada tema nasional itu GIAT itu ya, Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis. Itu ada beberapa subtema. Yang subtema pertama ini GIAT ini dalam rangka deteksi dini tuberkulosis dan juga pemberian obat pencegahan tuberkulosis dari Gerakan Indonesia Bebas Tuberkulosis dengan deteksi dini tuberkulosis dan pengobatan pencegahan tuberkulosis. Kemudian subtema berikutnya juga GIAT, yaitu dalam rangka stigma, menghilangkan stigma pada penderita tuberkulosis. Kemudian juga subtema berikutnya GIAT dalam rangka untuk pengobatan secara rutin sampai sembuh. Kemudian terkait dengan apa itu tuberkulosis, karena tuberkulosis ini mungkin tidak asing bagi kita, terutama di Kota Kediri sudah, saya rasa semua masyarakat itu sudah tahu tuberkulosis atau yang sering dikenal itu TBC ya. TBC itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kumannya atau bakterinya tuberkulosis, bakteri tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis itu bisa menyerang paru-paru dan juga organ ekstra paru atau di luar paru-paru. Manakala kuman tuberkulosis itu dari paru-paru kemudian keluar ikut aliran darah, sehingga dia bisa nanti bersarang di mana saja. Akhirnya bisa kalau bersarangnya itu di kelenjar ya bisa TB kelenjar, bersarangnya di otak TB otak, di usus juga TB usus, di perut TB perut dan sebagainya. Jadi ada TB paru dan ada TB non paru. Berarti tidak hanya di paru-paru aja ya Pak ya? Tapi cuma yang memang paling sering kita temukan itu adalah TB paru, karena mungkin paru-paru itu respon awal dari kuman masuk itu kan lewat paru-paru. Nah, kalau penyebabnya sendiri apa sih Pak? Orang itu bisa terinfeksi tuberkulosis sendiri? Penyebabnya yaitu tadi, penyebabnya adalah kuman atau bakteri tuberkulosis yang dikeluarkan oleh mereka yang sakit TB ya. Orang yang sakit TB kan penularannya itu lewat droplet. Lewat droplet itu artinya lewat percikan ludah kita. Ya udah bisa pada saat
kita bersin itu paling tinggi ya, paling tinggi mengeluarkan kuman TB kalau bersin. Nah, bersin tekanannya tinggi loh. Belum mulai bersinnya di banter-banter ya. Itu berapa ribu kuman yang keluar ya, banyak sekali. Kemudian batuk juga lumayan banyak. Kemudian berbicara saja sudah bisa menularkan, bisa tertularkan daripada derita itu. Nah, kemudian seseorang yang terpapar atau mungkin kemasukan bakteri tadi ya, tidak langsung semua itu bisa langsung tertular. Masih ada 3 kriteria ya, bisa nanti tergantung daya tahan tubuh kita. Pada waktu kita kemasukan bakteri tuberkulosis ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu kita tidak tertular, tetap sehat. Kalau itu daya tahan tubuh kita kuat, kalau kita bisa menangkal, kita akhirnya tidak apa-apa. Kalau kuat. Kemungkinan kedua, pertahanan tubuh kita itu tidak begitu kuat sehingga hanya memagari saja, sehingga kuman atau bakteri tuberkulosis itu tetap masuk di tubuh kita, tapi tidak menginfeksi, menjadi TB laten. Seumur hidup ada kuman di dalam tubuh kita, tapi tidak menyerang. Dia manakala daya tahan tubuh suatu saat itu kita lemah ya, maka dia kuman itu akan bangkit. Nah, itu namanya TB laten. Kemudian yang ketiga itu ketika daya tubuh kita itu lemah, tidak mampu. Nah, ini yang kita menjadi sakit. Sekitar 5-10% seseorang yang terpapar terpapar dari bakteri tuberkulosis ini 5-10% menjadi sakit ya. Oke, berarti tidak tergantung dari daya tahan tubuh juga kita. Ya Pak ya. Makanya tetap perilaku hidup bersih dan sehat itu nomor 1, jaga pola makan, pola istirahat, kebersihan. Ini supaya tubuh kita itu sehat. Kalau tubuh kita sehat, antibodi kita kuat, tidak hanya tuberkulosis saja, jadi semua penyakit bisa rata-rata bisa kita cegah, kita bisa kendalikan. Nah, Pak, apakah ada ciri-ciri khusus Pak orang itu yang kena tuberkulosis ini, atau mungkin hanya batuk aja itu kita sudah waspada atau seperti apa Pak? Tanda-tanda atau gejala dari penderita TB itu tentunya kalau gejalanya yang pertama itu batuk, apalagi batuk disertai dengan dahak, mungkin lebih dari 1 minggu lah, paling tidak lebih dari 1 minggu terus menerus. Nah, ini kita biasanya harus curiga. Itu kalau kita istilahnya di program kita ini namanya suspek ya. Suspek itu adanya kemungkinan. Selain batuk, berdahak biasanya disertai juga dengan penurunan berat badan. Karena signifikan nggak Pak biasanya kalau kena tuberkulosis seperti itu untuk berat badannya sendiri? Yang paling utama, gejala utama itu adalah batuk berdahak, tapi biasanya ada penyerta yang lain. Penyerta yang lain itu misalnya ada subfibris ataupun summer ya, badan itu summer, kadang tidak terlalu panas, cuma dalam waktu lama itu summer gitu ya. Kemudian nafsu makan menurun. Nah, nafsu makan menurun otomatis kan biasanya diikuti dengan berat badan juga turun. Kemudian kadang sering berkeringat di malam hari tanpa melakukan kegiatan ya. Kalau kita ada yang orang yang sehat kan tidak berkeringat, tapi kok berkeringat sendiri ya. Nah, itu apalagi ada batuknya tadi ya Pak ya. Iya. Nah, makanya kalau biasanya dari postur itu kadang-kadang sudah kita ketahui ya, bisa lihat postur tubuhnya itu kan orangnya kan pasti kurus ya, karena kadang-kadang digunakan batuk terus orang. Kalau penderita tuberkulosis ini selain batuk kadang nafsu makan juga menurun lah. Batuk sendiri kan juga mengeluarkan kalori itu batuk itu, dan makannya menurun, nafsu makannya otomatis tubuhnya kan kurus biasanya. Postur tubuhnya itu terlihat kurus biasanya. Berarti apa sih Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat mungkin ketika kita mau waspada ini, semoga ini nggak tuberkulosis, nah ini apa Pak yang harus diwaspadai? Berperiksa atau seperti apa Pak? Ya, ini kalau kita menjumpai ya gejala-gejala seperti itu ya, ini untuk kita semua ya, mungkin tidak hanya penderita saja, tapi kita semua sebaiknya mengetahui, masyarakat ini apalagi kader TB yang ada di masyarakat, kita harus lebih paham ya.
ada gejala-gejala yang seperti itu, misalnya batuk, diobati sudah seminggu atau lebih, kalau tidak sembuh-sembuh, ada dahak dan sebagainya, dan ada penyerta seperti itu. Ada batuk saja lebih dari 1 minggu, apalagi disertai dahak itu sudah indikasi sudah dilakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan di puskesmas ataupun di rumah sakit. Ini kita di Kota Kediri ini sudah bagus ya, layanan tuberkulosis ini semua puskesmas itu sudah melayani sudah ya. Bisa ya, sudah kita semua puskesmas sudah melayani, bahkan di Kota Kediri ini sudah punya mesin canggih ya, TCM ya, tes cepat molekuler ini yang memeriksa dahak dengan sangat sensitif ya. TCM itu ada sampel sedikit aja sudah bisa terdeteksi. Ini sudah kita punya 4 TCM ya di Kota Kediri, kota yang kecil tapi sudah punya mesin TCM 4, ini sudah luar biasa nih. Nah, kemudian juga selain di puskesmas, di rumah sakit kita juga sudah berjejaring ya, berjejaring terhadap pelayanan. Jadi monggo nanti kalau misalnya di masyarakat ada keluhan seperti itu, mungkin kita semua mengetahui, keluarga kita, saudara, ini ada gejala-gejala seperti itu, monggo diperiksakan saja ke puskesmas, itu malah yang paling dekat dan semua ini nanti gratis ya, tidak ada biaya, terus apalagi di Kota Kediri ini semua pengobatan gratis, tapi tidak ada istilah, tidak ada alasan ya untuk tidak berobat, untuk tidak periksa karena bayar biaya. Kita sudah fasilitasi semua ini adalah gratis. Ini harapannya dengan semua ini gratis dengan layanan yang baik, ini kita lebih banyak menemukan kasus tuberkulosis, karena semakin banyak kasus tuberkulosis ini akan semakin banyak yang kita temukan, kita obati sehingga sembuh dan tidak menularkan, kan konsepnya seperti itu. Seandainya penyakit tuberkulosis itu kita diamkan, tidak kita temukan, supaya mungkin di Kota Kediri temuannya kecil, ya, akhirnya kan di belakang booming ya, mungkin bisa semuanya terkena karena yang sakit tidak kita temukan dan tidak obati. Siap. Nah, Pak, kalau siapa sih Pak orang yang paling beresiko nih terkena penyakit TBC setelah kontak dengan pasien sendiri? Orang yang beresiko itu yang pertama ini orang yang kontak dengan penderita TB, kontak serumah, kontak di kantor, kontak di asrama, di pondok, seperti itu kan juga risikonya tinggi karena kumpul dengan komunitas, dengan orang-orang yang banyak, di mana orang-orang yang seperti komunitas seperti itu kan sering berinteraksi, itu kan ada satu yang terkena kan bisa menularkan ke orang lain. Kemudian kalau terkait dengan usia ini, untuk yang berisiko ini biasanya pada anak juga berisiko karena daya tubuhnya juga rendah, kemudian pada lansia, meskipun semuanya bisa tertular karena tuberkulosis ini tidak memandang usia ya, semua bisa tertular. Kemudian tidak memandang jenis kelamin, laki-laki perempuan semua tertular, tidak melihat itu kaya miskin, semua tertular ya. Nah Pak, apakah ketika kita tertular itu langsung atau ada masa inkubasinya seperti itu? Untuk tuberkulosis ini nanti begitu tertular, misalnya ada kuman masuk, ini kan masih proses ya, di dalam tubuh itu ada proses, tidak berarti besok langsung, tidak ada, maksudnya beberapa hari, ada proses beberapa hari, kemudian tadi gejala awal tadi misalnya awal rotok sumer-sumer, kemudian itu diikuti dengan batuk, berdahak. Nanti kalau itu dibiarkan ya tidak segera kita periksa, nanti berlanjut terus bisa batuk darah dan sebagainya. Oh, berarti bisa menyebabkan batuk darah juga karena ya Pak ya? Semakin lama kan bakteri di dalam tubuh kita itu kan semakin berkembang ya, semakin banyak, kemudian semakin istilahnya menginfeksi dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan kerusakan paru yang lebih parah. Kalau sampai batuk darah itu berarti kan sudah penyerangannya di organ itu kan sudah lama sebetulnya. Makanya jangan dibiarkan sampai terjadi gejala yang lebih parah, sampai batuk darah itu sudah lebih lama ya ketahuannya, tidak segera diketahui, sehingga nanti kalau sudah sampai batuk darah dan sebagainya ini kan pengobatannya kan juga lebih lama juga ya Pak ya? sulit.
Tapi kalau masih gejala awal kan lebih cepat untuk ditangani. Oke, Pak, kalau pengobatan TBC sendiri itu seperti apa sih Pak, dan berapa lama pengobatan yang dilakukan untuk orang yang terserang TBC sendiri? Pengobatan tuberkulosis ini melihat jenisnya ya, karena tuberkulosis ini ada yang TB tuberkulosis sensitif, ada yang SO, ya TB SO itu TB yang masih sensitif terhadap obat, TB sensitif terhadap rifampicin ya. Ada juga TBC yang RO itu atau resisten obat. Ini harus dibedakan. Kalau yang sensitif obat itu atau yang biasanya TB reguler, ini TB yang masih TB belum kebal ya. Artinya TB yang sensitif obat ini masih lebih mudah kita obati. 6 bulan pengobatan biasanya sudah sembuh. Nanti 2 bulan pengobatan itu biasanya kita cek ya. 2 bulan pengobatan itu kita cek lagi dahaknya mikroskopis, apa 2 bulan pengobatan sudah konfirmasi atau belum. Istilahnya 2 bulan pengobatan itu kalau kita cek dahaknya itu biasanya sudah negatif ya. BTA-nya sudah negatif, tapi negatif itu belum berarti negatif itu sudah virusnya kumannya mati atau bakterinya mati. Tapi 2 bulan pengobatan itu biasanya dorman itu si bakteri itu karena kena obat 2 bulan ini dia istilahnya klenger semaput, tidak menyerang. Maksudnya 2 bulan pengobatan itu kalau dia patuh pengobatan itu sudah kondisinya sudah baik, sudah mau makan, badannya sudah gemuk. Tapi masih batuk nggak Pak biasanya itu? Sudah tidak batuk biasanya. Sudah nggak batuk ya? 2 bulan pengobatan ini kita melihat kemajuan pengobatan itu 2 bulan pengobatan kita cek BTA-nya. Kalau sudah negatif pengobatan berarti kan sukses pengobatannya. Nah, 2 bulan pengobatan itu biasanya sudah tidak menularkan. Tapi karena sudah merasa enak ya, sudah merasa sembuh biasanya, terus itu dikira sembuh, akhirnya dihentikan. Ini bahaya itu. Dihentikan. Padahal bakterinya itu masih tidur, lemas tidur, tidak bertenaga karena terkena obat yang sebelumnya itu ya Pak? Itu mestinya harus dilanjutkan dengan obat berikutnya yang 4 bulan ini ada obat berikutnya untuk mengebom penyakit itu. Berarti total itu. 6 bulan ya Pak? Harus dituntaskan ini. Kalau nanti 2 bulan pengobatan sudah merasa enak, sudah merasa sembuh, terus berhenti lah. Ini nanti akan timbul lagi. Ya, begitu obat dihentikan, nanti efek obatnya sudah habis, bakterinya angin ya bakterinya itu bangun tadi itu yang berisiko terjadi TB resisten obat, kebal. Akhirnya si bakteri tadi menjadi kebal obat, tidak mempan lagi dengan obat yang tadi ya, ditingkatkan obatnya menjadi obat dengan TB RO yang pengobatan nanti bisa sampai 18 sampai 22 bulan. Udah lama lagi ada yang 9 sampai 11 bulan. Nanti melihat regimen yang dipakai. Dari ini yang perlu kita tekankan bagi penderita TB yang pengobatan, harus pengobatan TB sampai tuntas. Jangan 2 bulan pengobatan merasa enak, berhenti karena merasa sembuh. Lah, ini 2 bulan pengobatan itu masih kumannya belum mati, masih dorman, tidur, semaput karena kena efek obat itu. Harus kita tuntaskan sampai dengan selesai. Nanti bulan kelima dicek lagi, akhir pengobatan 6 bulan kita cek lagi. Baik, nah Pak, sejauh ini ada nggak sih Pak pencegahan untuk terapi mungkin untuk TBC sendiri? Nah, ini yang perlu kita sampaikan ya. Ini yang program kita masih terkendala di masyarakat karena masyarakat itu kadang-kadang masih mungkin belum mendapat informasi yang benar, dan mungkin menganggap sehat dan sebagainya. Karena ternyata kan juga ada obat pencegahan TB atau TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Apa TPT itu? Lah, TPT ini pengobatan yang diberikan kepada seseorang yang kontak erat dengan penderita. Misalnya saya sakit TB, jadi nanti di lingkungan saya, mungkin di kantor atau mungkin di rumah yang paling sering kita berada itu anak, istri, saudara di lingkungan kita itu nanti
itu perlu diberikan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, karena kita di Senayan itu kontak ya, sering kontak sehingga Takutnya, kita sudah kemasukan. Yang di sekitar kita itu sudah kemasukan bakteri tuberkulosis, tapi karena kondisi kita atau pertahanan tubuh kita, antibodi kita itu cukup kuat sehingga menjadi TB laten. TB laten ini artinya sudah ada tuberkulosis tapi belum muncul nanti kalau imunitas tubuh kita rendah lah. Itu untuk mencegah seperti itu. Jadi itu nanti kita berikan terapi pencegahan sekitar 3 bulan, ada yang 6 bulan, nanti kita berikan obat terapi pencegahan, harapannya nanti tidak yang TB laten tadi tidak menjadi sakit ya. Sudah kita matikan kumannya ya dengan pencegahan tuberkulosis sehingga tidak nanti suatu saat tidak menderita TB. Nah, ini TPT ini keberhasilannya ya 60-90% keberhasilannya untuk pengobatan terapi pencegahan ini. Nah, ini kadang yang masih sulit, ini capaian kita terkait dengan pemberian TPT itu masih rendah ya. Masih banyak masyarakat yang tidak mau atau menolak karena mereka jawabannya saya enggak sakit kok diobati ini kan yang sakit orang lain gitu ya. Karena memang penderita TB laten itu tidak sakit ya, tapi sudah ada kuman TB-nya di dalam tubuh sehingga kuman TB itu harus kita obati supaya mati, supaya nanti tidak beberapa saat kemudian ganti kita yang terserang. Iya. Jangan menunggu kita itu menderita TB tapi sebelum kuman TB itu bangkit menyerang kita matikan dengan pengobatan terapi pencegahan. Baik. Nah Pak, kalau boleh tahu data TBC sendiri di Kota Kediri seperti apa Pak? Untuk kasus tuberkulosis itu di Kota Kediri ini tinggi ya kasusnya, tapi kasus karena gini ya, di Kota Kediri ini kan layanan banyak. Yeah. Dan untuk penemuan kasus TB ini artinya tidak berbasis wilayah. Artinya yang kita layani dan kita temukan di Kota Kediri tidak hanya warga Kota Kediri, justru banyak juga yang dari luar wilayah Kota Kediri. Contohnya tahun 2023 kemarin, kasus yang kita temukan kasus TB Kota Kediri itu ada 1.380. Ini yang kasus TB yang sensitif obat. Kemudian 41 itu yang TB RO. Nah, kasus yang sebanyak itu, misalnya yang sensitif obat tadi 1.380 penderita, ini yang dari Kota Kediri ini tidak hanya 804. Berarti sisanya itu sekitar dari luar. Yang Kota Kediri ini 56,5%. 56,5% ini yang dari Kota Kediri, selebihnya dari luar kota. RO yang TB resisten obat itu 41 penderita, itu yang di Kota Kediri 9. Berarti kan banyak yang luar kota. Tapi kita memang tidak boleh secara program kita membeda-bedakan atau menolak. Harus tetap ya, harus kita tampung, kita obati di Kota Kediri. Nanti kalau misalnya kita ada penemuan kasus TB, nanti kita kita konseling atau kita beri arahan untuk penderita tersebut mau berobat di Kota Kediri atau sebaiknya itu berobat di wilayah masing-masing, supaya nanti kalau semakin mudah jangkauannya, dekat, itu kan tidak terlalu jauh gitu ya Pak. Mudah. Misalnya dari warga kabupaten yang kita temukan, nanti setelah kita temukan pasti kita beri penjelasan, nanti kita motivasi untuk berobat ke wilayah sendiri. Tapi banyak juga yang tetap mau di Kota Kediri ya. Kalau dia tetap mau di Kota Kediri kan kita kan ya tetap kita layani. Harus tetap dilayani ya Pak ya. Tetap kita layani. Nah Pak, untuk sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah atau menekan angka TBC di Kota Kediri? Sudah banyak ya yang kita lakukan, mulai dari promotif ya. Promotif itu kita dengan sosialisasi
baik itu lewat media massa, podcast seperti ini kan juga termasuk promotif ini. Kemudian lewat kader-kader, sosialisasi kepada masyarakat, lewat spanduk, lewat media elektronik dan sebagainya, kita selalu memberikan informasi kepada masyarakat terkait tuberkulosis supaya nanti masyarakat itu yang sudah merasa ada gejala ini segera periksa telayanan. Kemudian juga tindakan preventif itu pencegahannya itu dengan kita memperluas akses pengobatan, penanganan tuberkulosis. Ini kalau Kota Kediri semua sudah puskesmas di Kota Kediri dan rumah sakit di Kota Kediri semua sudah ada akses pengobatan tuberkulosis. Ini kan dalam rangka menemukan dan mengobati ya. Jadi kalau semakin banyak yang kita temukan secara program kita bagus ya. Kota Kediri ini penemuan kasus tuberkulosis ini tertinggi ya di Jawa Timur. Secara program bagus kita ini karena tertinggi penemuannya di Jawa Timur. Suspek TB juga tertinggi ya. Ini tidak lepas dari upaya kita semua untuk melakukan penemuan, sosialisasi dan menemukan kasus, sehingga semakin banyak yang kita temukan akan sebanyak yang kita obati. Yang kita obati 2 bulan pengobatan tidak menularkan. Bayangkan kalau seandainya kita tidak menemukan, karena satu penderita tuberkulosis ini bisa menularkan 1 tahun itu pada 10-15 orang. Nah, kalau kita berasumsi ya, misalnya warga Kota Kediri ini sekitar 300.000, atau mengacu pada penemuan saja nih, penemuan misalnya di Kota Kediri 1 tahun kita menemukan kasarannya misalnya 1.000 penderita baru. Nah ini kalau 1 orang penderita ini menularkan paling tidak misalnya 10 saja kan tidak tinggal ngalikan 10 kali 1.000 sudah berapa? 8.000 1 tahun. Gitu. Banyak ya. Nah nanti 8.000 nanti menularkan 8.000 kali lagi 10 kan, karena itu kalau tidak kita temukan kita obati loh kan suatu saat kan semua bisa terkena nanti karena proses terus penularan. Tapi kalau kita temukan sedini mungkin, kita temukan, kita obati, nanti 2 bulan pengobatan sudah tidak menularkan, 6 bulan pengobatan sudah sembuh, sudah bisa bekerja sehat lagi lah. Nanti kan harapannya 2030 kan sudah eliminasi tuberkulosis, itu artinya sudah sangat kecil kasusnya eliminasi. Nah, kemudian tahun 2050 sudah harapannya sudah bebas dari tuberkulosis karena sudah banyak yang kita temukan dan kita obati seperti itu. Kemudian upaya berikutnya promotif, preventif, kuratif. Kuratif itu kita mengobati tuberkulosis tadi. Jadi harapannya ini ya tidak hanya harapan ya, tapi ini memang sudah sesuai dengan alur prosedur. Semua penderita suspek TB yang kita temukan atau pasien TB yang kita temukan itu hukumnya wajib kita obati. Percuma kalau hanya kita tes positif tidak kita obati, kan mending nggak usah dites gitu. Tes itu juga reagennya juga beli juga mahal pemerintah. Nah, makanya kalau kita tes kita temukan positif ya harus segera diobati. Kalau diobati kadang-kadang yang bersangkutan tidak ada, mungkin kadang-kadang kan ada, begitu ketemuan positif mereka takut dan sebagainya, akhirnya menghilangkan. Kita telusuri, tetap kita cari dimanapun berada. Lari keluar wilayah tetap kita ada kontak dan sebagainya, kita cari tetap. Karena kenapa kita mencari? Ya karena kita khawatir di sana nanti juga akan menularkan ke warga sana. Kita tidak ingin seperti itu. Kita tetap beberapa kasus sudah banyak seperti itu. Mengenai pengobatan mereka hilang dan sebagainya ya kita cari dimanapun berada, kita koordinasi antar wilayah, kita cari keberadaan. Kalau ketemu ya akses pengobatan di tempatnya yang sana, kita koordinasi dengan dinas kesehatan setempat sana untuk pengobatan orang untuk atas nama dilanjutkan ini, pengobatannya ya Pak ya. Harus, karena nanti
tidak boleh ya ini saya sendiri tidak ada kaitan ke orang lain, tidak boleh karena bisa menularkan ke orang lain kan seperti itu ya kita. Kasihan mereka yang di lingkungannya tertular. Nanti kuratif ini nanti harapannya bisa memberikan kesembuhan yang selama ini terus terang kesembuhan kita ini masih di bawah target angka kesembuhan ini sekitar 90%, kita kesembuhannya 86%, kurang sedikit ya. Nah ini yang kita opiak atau mungkin kita giatkan lagi ini terkait dengan kepatuhan minum obat ini yang sulit. Kita di layanan sudah berupaya ya. Karena ya nyuwun sewu sekarang ini orang sakit itu kita cari ya. Jadi orang TB ini memang kita cari, kita obati, lek mandek kita parani. Nah, kalau dulu kan orang sakit mencari pengobatan, sekarang itu layanan yang mencari ini. Ya karena ditarget. Kita itu seperti Kota Kediri itu ditarget gitu. Setiap tahun kita itu ada targetnya dari pemerintah pusat ini harus melakukan sekian. Jadi kita harus bisa melebihi. Seperti tahun ini kita targetnya tahun 2023 kita sudah melampaui target karena sudah 116% kita penemuannya itu. Tuberkulosis itu. Yang penemuan suspek TB malah kita 172%, sudah sangat lebih daripada target yang ditemukan oleh pemerintah pusat. Nah ini harapan kami pengobatan ini yang justru paling penting ya. Karena kepatuhan pengobatan ini sangat menentukan sembuh tidaknya. Makanya dalam pengobatan ini sangat perlu adanya yang pertama ini pendamping, menelan obat. Jadi nanti setiap ada berita TB baru pasti kita carikan pendamping menelan obat. Tidak bisa kasus TB kita beri obat wes. Nah nanti akhirnya terjadi TB MDR setelah kita telusuri obatnya didelik nih ya tidak diminum karena kadang beberapa orang obat itu juga kadang ada yang tidak nyaman, mungkin ada yang mual, ada yang pusing dan sebagainya, tapi kan bukan berarti ada efek seperti itu dihentikan. Itu nanti kan kalau ada efek kan kita konsul, nanti beri obat supaya mualnya hilang atau berkurang kan itu. Nanti bukan berarti kalau ada efek itu dihentikan obatnya, tapi efeknya itu dihilangkan, tapi obatnya juga harus tuntas. Ya, Pak. Nah nanti tugasnya pendamping menelan minum obat ini mengawasi, jadi obat nanti diberikan oleh pendamping itu, diberikan dan ditunggui. Kalau diberikan terus ditinggal nanti tidak bisa memastikan bahwa obat itu terminum atau tidak, harus ditunggui betul-betul obat itu diminum. Ya, karena namanya minum obat itu ya memang sangat memerlukan kepatuhan ya. Kita sendiri kadang-kadang juga tidak telaten, batuk aja kadang-kadang lali lupa minum obat dan sebagainya. Makanya setiap ada penderita TB baru langsung kita tunjuk pendamping minum obat itu orang yang terdekat. Bisa yang sakit istrinya, bisa suaminya atau mungkin saudaranya yang ada di situ yang kita pasrahi untuk menjadikan pendamping minum obat. Kemudian kalau terkait pengobatan, semua di layanan sudah melayani pengobatan tuberkulosis dan pengobatan itu gratis, gitu. Sampai sembuh pun gratis, gitu. Bahkan yang TB MDR, TB multi drug resistant atau TB resistant obat tadi sampai 2 tahun pengobatan pun yang terlama ini juga tetap gratis semua. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pengobatan karena tidak punya biaya, karena semua sudah gratis. Baik, Pak, terakhir Pak sebelum menutup podcast hari ini, ada himbauan Pak atau pesan kepada masyarakat agar kita lebih waspada Pak dengan penyakit TBC? Monggo. Ya, terima kasih terkait himbauan kami. Yang pertama, harapannya masyarakat utama di Kota Kediri yang meningkatkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan pola makan yang bergizi, teratur, kemudian juga pola istirahatnya, kemudian juga olahraga, aktivitas, lingkungan rumahnya dijaga jangan sampai lembab. Kalau tidak ada ventilasi rumah ya diberi gendeng kaca supaya sinar matahari itu bisa masuk di ruangan, karena bakteri tuberkulosis itu akan mati kalau kena sinar matahari.
Kemudian juga himbauan pada masyarakat, kita kalau tahu, merasakan atau mungkin tahu tetangga kita, saudara kita yang ada gejala tadi yang sudah kami sebutkan tadi, monggo segera datang ke layanan, ya. Bisa minta tolong kader, karena sudah setiap RT sudah ada kader, ya, kader tuberkulosis yang kita tugaskan di masyarakat. Monggo nanti bisa dibantu untuk pelayanan atau mungkin datang ke layanan sendiri juga bisa. Kemudian yang berikutnya, bagi kita semua warga masyarakat yang mungkin sudah menderita tuberkulosis, ya, harapan kami patuh untuk menjalani pengobatan, karena pengobatan itu memang berat, ya. Memang pengobatan itu berat, tapi ya tentunya kita semua pengen kita sembuh, ya, pengen sembuh dari tuberkulosis, ya. Kalau pengen sembuh, ya kita harus ekstra bekerja keras untuk patuh pengobatan, karena tuberkulosis ini bisa disembuhkan. Kalau kita patuh pengobatan, bisa kita sembuhkan dan bisa sehat lagi seperti semula. Iman-iman kalau kita tidak patuh pengobatan, kemudian kita tuberkulosis semakin parah, karena angka kematian tuberkulosis juga tinggi, ya. Hingga kami semua menginginkan kita semua itu nanti bisa, yang otomatis yang terkena tuberkulosis bisa sembuh, sehat lagi, dan bisa bekerja lagi, bisa berdaya guna lagi seperti yang sehat-sehat lainnya. Baik, terima kasih Pak Hendrik atas waktu dan informasi yang telah disampaikan. Semoga sama-sama, ya. Ini menjadi informasi penting, ya, untuk masyarakat, apalagi kita diwajibkan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Baik, dan saya Ayu Ardita mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.